terima kasih. Selamat malam semua. Nah, ini banyak ya pesertanya. Semoga semuanya tetap sehat ya di dalam kondisi pandemi seperti ini. Terima kasih, saya apresiasi sekali Departemen Ilmu Komunikasi, di mana saya juga alumni dari Ilmu Komunikasi menyelenggarakan hal seperti ini. Jadi paling tidak ketika kita tidak bisa bertatap muka dan kemudian bertukar pikiran di ruang-ruang kelas, kita bisa ketemu di online. Mungkin agak berbeda ya dengan Mas Aryo. Sebenarnya ketika saya ditawari untuk kemudian menjadi salah satu pembicara, Mbak Adel sudah beberapa kali menagih saya tentang materi. Saya justru merasa karena saya dapat bagian tentang pengalaman, jadi materi apa yang bisa saya sampaikan kecuali cerita pengalaman saya sendiri gitu. Nah, tapi bagaimanapun saya rasanya memang harus tetap membuat sebuah panduan untuk kemudian berbicara, karena jangan sampai nanti 2 jam saya sendiri yang ngomong gitu. Jadi materi yang saya sampaikan nanti ini adalah hal-hal yang terpikirkan saya dari sisi saya sebagai individu yang terlibat di dalam sebuah proses politik di tahun-tahun 90-an gitu, dan kemudian saya tetap hubungkan juga dengan tema besar di malam hari ini, yaitu tentang sinema. Nah, sebelum saya mulai, tadi hari ini ada satu contoh yang kalau kita bicara tentang memori kolektif, ada satu contoh yang nyata ya, langsung saya hadapi. Jadi tadi pagi saya keluar rumah, terus bukan tiba-tiba, saya kemudian melihat tiang bendera, ada bendera setengah tiang. Nah, mungkin bagi nggak tahu teman-teman yang ada di sini apakah mengikuti betul cerita atau kisah sejarah Indonesia, terutama berkaitan dengan tahun 65 gitu. Kalau saya dulu waktu zaman SD gitu, itu wajib nonton film yang berkaitan dengan itu gitu. Sehingga bendera setengah tiang itu seperti membangkitkan sebuah memori kolektif di seluruh yang pernah, baik itu kemudian yang merasakan atau yang pernah mendengar ceritanya, atau bahkan saya tidak ada di tahun itu, tetapi kemudian karena saya disuguhi oleh film yang waktu itu masih satu-satunya film tentang peristiwa 65 gitu, langsung kemudian pikiran saya langsung, oh iya, langsung ini 30 September gitu. Jadi ini satu contoh betul adanya memori simbol yang disebut sebagai memori kolektif, bendera setengah tiang, dan dihubungkan dengan apa yang pengalaman yang kita dapatkan atau yang kita dengar, kita rasakan di tahun-tahun sebelumnya. Saya boleh dibantu untuk kemudian materi presentasi? Ya. Oke, malam ini saya mencoba untuk mengkaitkan sebuah peristiwa yang saya alami dengan sinema. Saya beri judul paparan saya ini peristiwa, pemahaman, dan komunikasi. Bisa langsung ke halaman pertama. Oke. Nah ini saya kasih gambaran yang di dalam lingkaran yang ada tanda tanya itu saya gambarkan sebagai sebuah peristiwa. Nah, di dalam peristiwa ini kalau saya mau kaitkan dengan dunia sinema, sinematografi atau dan orang-orang yang bekerja dalam sinema, yang paling menurut saya yang paling penting adalah yang pertama kali dia harus lakukan adalah dalam memvisualkan sebuah peristiwa, dia ada berdiri di mana. Itu satu. Yang kedua, apabila ingin membuat dokumenter gitu atau film cerita gitu, nah ini kemudian tokoh dan karakternya yang dipilih sebagai apa. Nah, menurut saya di dalam sebuah peristiwa ada yang disebut sebagai pelaku. Pelaku adalah orang-orang yang memang secara sadar dan tersistematis ikut di dalam atau terlibat di dalam peristiwa itu. Nah, selain itu ada juga yang kemudian disebut sebagai casualty of war. Casualty of war saya kategorikan ini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang ketika peristiwa itu terjadi, taruhlah ini peristiwa konflik, ketika konflik atau perang misalnya, itu terjadi. Casualty of war ini adalah yang sudah diperkirakan bahwa ini akan berimbas kepada orang-orang itu, atau pihak-pihak itu. Sementara ada yang lain yang disebut collateral damage. Collateral damage, saya mengkategorikan ini sebagai ketika konflik, peristiwa, atau semacam perang itu berlangsung, maka
ada juga efek yang tidak diperhitungkan di awal, tetapi dia terkena imbasnya. Di dalam kemudian kalau tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan Mas Aryo gitu ya, ada Azimah, kemudian ada Ismet gitu, dan saya juga sudah nonton Mas Aryo filmnya, luar biasa. Nah ini saya masih belum, karena saya tidak turun langsung, tetapi ketika kemudian Azimah tadi disampaikan oleh Mas Aryo mempunyai kesadaran tentang sebuah gerakan perlawanan kemerdekaan di Aceh, bagi saya dia sudah tidak lagi disebut sebagai korban. Saya tidak ingin mengkritisi, tapi saya hanya ingin memberikan sebuah contoh ya, agar bisa orang sebagai seorang sinematografer itu bisa memahami titik poin bagaimana warna yang akan diceritakan dari yang terlibat di dalam peristiwa itu. Karena ketika kemudian dia terlibat sebagai pelaku yang dengan sadar, baik secara sistematis dengan sadar ikut terlibat dalam peristiwa itu, artinya dia tidak bisa dikategorikan sebagai korban. Artinya pendekatan kita di dalam memvisualisasikan dan bahkan bercerita dan melihat si pelaku ini itu berbeda ketika kita melihat dia sebagai casualty of war atau dia sebagai collateral damage. Nah, dalam kaitannya yang disampaikan Mbak Adil tadi bahwa saya akan cerita tentang peristiwa yang individu yang terlibat di dalam peristiwa represi politik pada waktu itu, saya menyatakan diri bahwa saya pelaku karena saya terlibat di dalam sebuah sistematik dan dengan kesadaran penuh untuk kemudian bergerak melakukan perlawanan dalam kondisi represi sosial dan politik di saat itu. Nah, tentu saja semua yang terlibat, baik itu pelaku maupun casualty of war dan collateral damage, tentu kemudian mengalami sebuah hal dan yang ini berbeda-beda. Yang dirasakan korban, yang dirasakan pelaku, yang bagi collateral damage itu berbeda-beda. Sebagai orang film harus cukup jeli untuk melihat ini. Jadi jangan sampai terus kemudian pelaku kemudian digambarkan sebagai korban yang dia menjadi begitu, maaf saya harus mengatakan begitu mengenaskan karena korban. Tetapi sebagai pelaku yang dengan sadar melakukan perlawanan, dia tidak berdiri sebagai yang dikasihani, tetapi dia berdiri sebagai yang bisa menceritakan sebuah nilai, sebuah perjuangan, sebuah gerakan yang dia lakukan. Nah, ini yang harus juga jeli dilihat oleh para pembuat film. Melihatnya dari ini sisi apa, pelaku, apa ini akan terjadi perbedaan treatment nantinya di dalam film. Itu bisa next sampaikan bahwa baik pelaku maupun yang di collateral damage maupun yang di casualty of war tentu akan mempunyai memori gitu loh. Memori yang akan diproses di dalamnya sehingga kemudian mungkin ada yang trauma gitu. Nah, pengertian dari trauma sendiri seperti yang mungkin bisa teman-teman sekalian baca di presentasi saya gitu. Nah, trauma ini kemudian bisa menimbulkan efek fisikal dan emosional. Kembali lagi saya konversikan terhadap apa yang kemudian saya alami gitu. Ketika kemudian saya menjadi pelaku gitu, saya memiliki memori tentang peristiwa itu. Tetapi pertanyaannya, apakah trauma memori itu sama seperti yang dialami oleh yang mendapatkan casualty of war atau collateral damage? Tentu saja berbeda. Nah, inilah secara emosi dan fisikal ini, perbedaan inilah yang akan nanti bisa menentukan bagaimana treatment sebuah sinema itu melihat melihat dari sisi yang sebelah mana gitu. Bagi saya gitu, perjuangan saya menyebutnya sebagai perjuangan di tahun 96 itu. Perjuangan itu bukan menimbulkan sebuah trauma yang buruk bagi saya, tetapi saya sempat menyisir juga apa yang dikatakan Budiman Sujatmiko waktu dia masuk penjara. Dia mengatakan bahwa ketika kami masuk penjara, gitu, ini adalah semacam melatih otot-otot pergerakan untuk semakin kuat dan kemudian terus melakukan perlawanan. Dan itu terbukti. Gitu loh. Ketika pada saat itu PRD masuk ke banyak dari teman-teman PRD yang ditangkap, tapi justru eskalasi politik menjadi semakin meningkat. Gerakan-gerakan politik yang juga salah satunya terus dihembuskan oleh kawan-kawan PRD waktu itu sampai meningkat hingga tahun 98 dan akhirnya bisa kemudian
bersama-sama dengan organisasi mahasiswa yang lain itu kemudian terjadi perubahan yang disebut sebagai reformasi. Gitu. Oke, silakan next. Bagaimana terus kemudian peristiwa itu direfleksikan oleh individu masing-masing. Bagi saya kemudian ketika kemudian menjadi seorang pelaku, seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan sebuah peristiwa yang kalau dibilang terbentur terus, dan akhirnya kemudian terbentuk. Nah, gambaran ini saya mengutip dari kalimat Yakan Malaka. Ini merupakan gambaran ketika kemudian kita menghadapi sebuah seseorang yang kemudian menjadi pelaku akan berbeda ketika kemudian itu dihadapkan kepada yang memiliki casualty of war atau collateral damage. Bisa jadi prinsip ini tidak berlaku karena ketika trauma bagi korban mungkin akan kemudian menimbulkan tidak mau lagi bersentuhan dengan hal-hal yang men-trigger dia terhadap traumanya. Nah, kalau saya berprinsip seperti ini, ketika peristiwa sosial, represi sosial dan politik itu terjadi, ini merupakan sebuah benturan yang terus kemudian membentuk kami semua pada saat itu untuk lebih kuat lagi. Oke, next. Nah, ini mungkin saya sedikit cerita ya pada saat itu gerakan politik sebagai sebuah peristiwa. Saya nggak tahu apakah para peserta yang ada di sini apakah waktu itu sudah mengikuti atau belum peristiwa di tahun 90-an ya. Waktu itu saya sempat dengan Pak Iga disampaikan saya ditulis sebagai pelaku aktivis politik tahun 98. Saya menyampaikan sama Pak Iga waktu itu, saya lebih memilih untuk disebut sebagai pelaku di tahun 96. Karena bagi saya kemudian gerakan politik yang berujung di reformasi di tahun 98 itu memiliki akar. Akarnya tidak muncul begitu saja di tahun 98, tetapi sudah memiliki sumbunya panjang. Kalau boleh saya sedikit bercerita tentang secara ringkas tentang gerakan politik pada saat itu. Setelah Orde Baru berkuasa, tahun 70 gerakan politik oleh gerakan mahasiswa memang sempat muncul di tahun 70-an sehingga akhirnya meletus peristiwa Malari dan kemudian membuat gerakan mahasiswa kemudian saat itu langsung dibungkam. Jadi tahun 78 itu ramai sekali kampus dengan gerakan politik, tapi terus kemudian diberlakukan MKK BKK sehingga kemudian mahasiswa dikembalikan ke kampus dijadikan menara gading sehingga semua gerakan mahasiswa yang berkaitan dengan politik itu diam gitu. Nah, baru kemudian peristiwa mulai naik lagi, mulai hangat lagi setelah sekitar tahun 88 atau 89, yaitu peristiwa Kedung Ombong. Nah, peristiwa ini kemudian memunculkan kembali gerakan-gerakan politik di kampus-kampus dan masih sifatnya kemudian kedaerahan. Jadi kota per kota dan semakin kemudian naik pada tahun 90-an itu juga masih kondisi kampus juga masih tidak terlalu terbuka ya. Kami waktu itu memulai dengan diskusi-diskusi kecil, kelompok-kelompok diskusi kecil dan terus kemudian berkembang. Akhirnya yang membuat ini menjadi berkembang adalah terjadi jaringan antar kota. Jadi di tahun 90-an, mulai dari tahun 90 sampai 93 itu banyak sekali kemudian kelompok-kelompok mahasiswa mulai membangun diri lagi dengan isu-isu yang selama ini ditakuti setelah berapa puluh tahun ya, sekitar 20 tahun, yaitu isu-isu yang berkaitan dengan problem masyarakat atau problem rakyat. Nah, di tahun itu gerakan mahasiswa yang dari kampus itu kemudian mulai semakin melebar. Isu SBSB juga sempat menjadi isu yang bikin gerakan mahasiswa itu memanas gitu. Nah, saya mulai bergerak di tahun 93 ketika baru mulai masuk kampus gitu.
anak bandel ceritanya. Waktu itu saya dengan beberapa teman ada juga teman-teman di komunikasi, salah satunya juga Petrus Bima Anugrah yang sampai saat ini juga masih hilang gitu. Kami sama-sama bergerak. Nah, terus kemudian awalnya kami membentuk kelompok diskusi bersama teman-teman. Setelah itu dari kelompok diskusi kami bikin organisasi kelompok komite solidaritas mahasiswa atau KSM nanti di tingkat lingkungan fakultas. Setelah itu baru melebar kemudian menjadi solidaritas mahasiswa Indonesia untuk demokrasi, di mana di situ kemudian muncullah tahun 94 muncullah PRD, waktu itu masih belum partai, Persatuan Rakyat Demokratik, yang dari sinilah kemudian kami membangun jaringan antar kota. Nah, terus bergerak sampai dengan eskalasi politik semakin meningkat, aksi di mana-mana. Selain di mahasiswa, waktu itu PRB juga membuat organisasi sesuai apa ya, ada PBBI itu buruh, kemudian STN itu tani, yang terdiri dari tani, kemudian ada juga Jaker itu jaringan kesenian rakyat, dan juga dari mahasiswa. Nah, semuanya sama-sama bergerak di tahun-tahun itu dan dengan kesadaran penuh gitu. Kalau misalnya lihat ada salah satu foto saya di sebuah koran itu adalah foto ketika tahun 96 pada saat peristiwa 27 Juli, ketika waktu itu memang PRD erat kaitannya bisa dibilang berkolaborasi ya dengan PDI-nya Mega waktu itu. Nah, setelah peristiwa 27 Juli, maka 2 hari selanjutnya ada pengumuman untuk kemudian PRD dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Itu berkait 6 hari setelah PRD mendeklarasikan sebagai partai. Jadi tanggal 22 Juli tahun 96 PRD mendeklarasikan sebagai partai. Baru terus kemudian peristiwa 27 Juli dan 2 hari kemudian semua anggota dan simpatisan PRD seluruh Indonesia itu dikejar. Waktu itu saya tidak sempat lari, saya masih di rumah ketika kemudian ditangkap dan kemudian dibawa ke salah satu kantor institusi kantor tentara gitu, terus dan melalui sebuah proses hukum di mana saya bersama 11 orang lainnya di Surabaya waktu itu tuntutannya adalah subversif. Nah, sebelum itu juga di bulan Juli Surabaya ramai juga dengan aksi buruh, ditandas ribuan buruh, dan itu juga sempat kemudian 3 orang dari anggota PRD juga ditangkap di Surabaya. Jadi dengan inilah kemudian kesadaran politik yang ada gitu loh. Jadi melihat di sini itu adalah sebagai pelaku. Kesadaran politiknya tentu saja berbeda dengan kesadaran politik yang kemudian dipunyai oleh korban yang sebagai casualty of war ataupun sebagai collateral damage. Jadi setelah kemudian keluar dari penjara, memang waktu itu saya lebih kepada menyelesaikan sembari mengikuti ini ya, gerakan-gerakan yang lainnya. Sudah mulai bermunculan. Jadi yang lucunya adalah ketika 96 itu dipukul, kemudian para anggota PRD dan kader-kader PRD yang lain itu masih ada yang masih di luar. Mereka membangun kembali basis politik mulai dari nol lagi dalam kondisi situasi yang sangat represif gitu kan. Nah, di situ kemudian bermuncullah organisasi baru lagi itu dengan isu yang kemudian diarahkan kepada reformasi. Terus mengikuti sampai 98. Waktu itu kampus tidak pernah sepi ya, hampir setiap hari kampus kemudian diisi dengan aksi demonstrasi gitu. Kami juga pernah kemudian keluar kampus dan juga dipukul. Jadi tahun-tahun itu memang tahun-tahun yang dimana represi sosial dan politik begitu
begitu terbuka. Lalu sebelumnya tidak terlalu terbuka, hanya kelompok-kelompok kecil saja yang kemudian langsung dipukul. Tetapi di tahun-tahun 98 itu sudah mulai terbuka dan semakin banyak teman-teman mahasiswa yang bergabung, sehingga kemudian di berbagai kota, sehingga terus sampai tahun 98. Nah, ini pemahaman dan kesadaran politik ini sampai sekarang juga tetap ada ya di dalam diri saya, dan saya yakin itu juga tetap dimiliki oleh teman-teman lain yang kalau terlibat di dalam sebuah aktivitas politik dan sebagai pelaku, walaupun kemudian sekarang kok bentuknya bisa menjadi berbeda-beda begitu. Nah, setelah tahun 98 gitu, saya kemarin diskusi pesan sama teman-teman untuk teman-teman panitia, mungkin bisa diceritakan setelah itu apa yang kemudian dilakukan yang berkaitan dengan advokasi dan film-film yang ada hubungannya dengan sejarah di tahun-tahun itu. Setelah 98 saya ke Jakarta, dan kemudian pada tahun 2000-an saya juga bersama dengan teman-teman yang dulu juga kader, simpatisan, dan anggota PRD membentuk sebuah kelompok jaringan videomaker independen. Kami menyebutnya Javin. Waktu itu kami membuat sebuah film dokumenter yang sayang sekali saya nggak sempat waktu untuk kemudian mencari film dokumenternya, jadi saya nggak bisa berbagi di sini, tentang aksi Kamisan yang setiap hari Kamis itu keluarga korban, baik keluarga korban tahun 65 dan juga korban penghilangan paksa yang sampai saat ini belum selesai, belum juga terungkap kasusnya. Mereka setiap hari Kamis melakukan aksi di depan istana gitu. Nah, kita membuat film itu, nah dengan perspektif bahwa ini keluarga yang dalam konteksnya mereka adalah casualty of war ya. Jadi mereka bukan pelaku aktif, tetapi sampai saat ini mereka tetap memperjuangkan untuk kejelasan para keluarganya. Jadi di situ kami melihat sebuah perspektif yang berbeda. Waktu ketika kami menjadi pelaku, tentu saja memiliki perspektif yang berbeda. Bekal kami sebagai pelaku, kami jadikan sebagai bekal untuk melihat sebuah perspektif lain. Bagaimana ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, sudah usianya 60 tahun, hampir 70 tahun, selama beberapa jam dengan menggunakan pakaian hitam-hitam dan menggunakan payung hitam setiap hari Kamis berdiri di depan istana untuk menuntut kasusnya, kasus-kasus yang menimpa dirinya maupun keluarganya itu diselesaikan. Gitu. Nah, terus kemudian kalau yang berbicara tentang tahun 96 tidak banyak film waktu itu gitu. Tetapi waktu itu saya juga sempat membantu untuk distribusi dan pemutaran film Nyanyian Akar Rumput yang sebenarnya menceritakan tentang bagaimana keluarga Wiji Tukul, salah satu korban penghilangan paksa yang juga anggota PRD, bertahan hidup setelah Wiji Tukul diculik dan sampai sekarang tidak ketemu. Potret Wiji Tukul dalam film yang saya tahu itu ada dua. Satu film Nyanyian Akar Rumput, itu menceritakan anak Wiji Tukul dan keluarga Wiji Tukul, dan satu lagi Istirahatlah Kata-Kata. Nah, di situ bercerita tentang Wiji Tukulnya, karena ada aktor yang berperan sebagai Wiji Tukul. Nah, dua film ini pun melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Satu, Istirahatlah Kata-Kata, itu menggunakan perspektif Wiji Tukul sebagai pelaku. Sedangkan Nyanyian Akar Rumput itu dilihat dari perspektif casualty of war-nya, di mana keluarga dari Wiji Tukul yang mengalami imbas dari imbas atas peristiwa yang terjadi oleh si pelaku, yaitu Wiji Tukul. Gitu. Nah, dua film ini memberikan ini waktu itu memang peluncurannya nggak barengan ya, tapi rasanya dua film ini cukup bisa kemudian disejajarkan untuk bisa melihat dari sisi pelakunya dan juga dari sisi si casualty of war-nya gitu. Menarik sekali dua film ini. Nah,
kalau di dalam kaitannya sebagai film, bisa next ke layar selanjutnya, saya melihat apabila kemudian melihat sebuah gerakan atau peristiwa untuk diangkat sebagai film, ada beberapa hal yang saya catat. Bisa next ke layar selanjutnya? Halo, bisa next ke layar selanjutnya? Baik, operatornya masih diproses. Oke. Ya, kalau yang di layar selanjutnya mungkin sambil menunggu layarnya, di situ saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana sebuah produksi peristiwa itu kemudian dijadikan, oke, saya di gambar ya. Ada produksi dan pasca produksi. Di praproduksi, kalau misalnya peristiwa sebagai ide, saya menyampaikan kita harus bisa memilih sebuah peristiwa sebagai ide berlandaskan pada riset akan kepentingan peristiwa itu dengan konteksnya masa kini. Kenapa saya harus sampaikan itu? Hari ini kalau kita hanya bicara tentang sejarah masa lalu, tapi tanpa membawa konteks masa kini, itu tidak akan berarti apa-apa. Sejarah akan menjadi sejarah apabila generasi yang sekarang tidak bisa mengkontekskannya dengan apa yang menjadi pembelajaran di masa kini atau paling tidak menjadi refleksi untuk masa kini. Karena itu pengangkatan sebuah ide peristiwa menjadi film menurut saya harus berlandaskan ini. Nah, yang perlu diingat adalah sebuah kejadian tidak pernah berdiri sebagai ketunggalan, namun sebuah rangkaian dari keseluruhan sistem. Nah, ini yang kemudian saya tadi saya sampaikan, kenapa saya tidak waktu itu sama Pak Iga, saya disebut sebagai aktivis 96 saja, bukan aktivis 98. Memang peristiwa 98 itu merupakan peristiwa yang besar, tetapi kacamata seorang sinematografi seharusnya bisa melihat buntutan dari peristiwa itu sampai kepada bagaimana peristiwa akar mula peristiwa itu bisa muncul gitu. Jadi 98 tidak berdiri sendiri. Mereka punya peristiwa itu memiliki sejarah panjang. Itu baru dari sisi kondisi sosial, ekonomi, dan politik di dalam negeri. Bagaimana kemudian kondisi sosial, ekonomi, politik secara luar negeri atau secara makro dan globalnya. Jadi artinya ketika film itu dibuat, bicara tentang sejarah, tidak pernah bicara tentang ketunggalan. Karena itu di dalam praproduksi, riset akan hal ini menjadi penting. Yang kedua, bagaimana memilih highlight peristiwa. Dari seluruh rangkaian peristiwa, memutuskan mana yang akan dipilih untuk masuk ruang gambar. Di tahun 96 saja, banyak sekali terjadi peristiwa. Mulai, tadi saya sudah sampaikan, dari deklarasi PRD tahun 96, kemudian masuk ke dalam peristiwa Kuda Tuli, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa penangkapan teman-teman di PRD, lanjut lagi dengan peristiwa membangkitkan kembali gerakan mahasiswa yang sempat kemudian ketakutan di dalam represi yang harus kemudian berjalan clandestine, kemudian memunculkan peristiwa 97 dan 98. Nah, ini peristiwa yang panjang. Kita mau pilih yang mana, tapi tanpa kemudian terputus dengan rangkaian peristiwa-peristiwa yang lainnya. Kesulitannya film kan kemudian terpunya batasan ruang, durasi, waktu ya, sehingga kemudian makanya pemilihan ini harusnya menjadi sebuah diskusi yang panjang sebelum film itu kemudian dibuat. Terus kemudian point of view, seperti saya sampaikan di awal, kita harus punya titik anjak. Kepada siapa? Aktor utama di film ini siapa? Apakah itu pelaku? Apakah itu korban? Apakah itu the casualty of war? Apakah itu collateral damage? Karena seperti saya sampaikan, treatment-nya akan berbeda. Dan kemudian dari sisi produksi dan pasca produksi, sebenarnya secara keseluruhan, produksi dan pasca produksi sebenarnya kan hanya kemudian menggambarkan atau memvisualkan apa yang sudah dikonsepkan di praproduksi. Jadi saya sebagai kemudian pelaku peristiwa, saya di malam ini hanya menyampaikan tentang bagaimana peristiwa itu berjalan dan bagaimana itu kemudian dikonversikan apabila sebuah peristiwa itu dimasukkan di dalam sebuah sinematografi. Nah, akan lebih baik kemudian dari film yang kemudian dari sinema yang kemudian dihasilkan itu bisa memiliki simbol-simbol yang akhirnya terkait dengan memori kolektif dari para
orang yang pernah melihat, orang pernah merasakan, mengalami peristiwa itu. Seperti saya contohkan tadi, bendera setengah tiang, itu sudah memori kolektif. Tanpa kemudian banyak kata, itu langsung sudah kemudian menuju kepada sebuah memori di mana ada peristiwa yang berlangsung. Saya rasa itu ya, pantikan di awal, mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan diskusi pada presentasi saya. Terima kasih Mbak Adel, itu saja.